Halo Probers, kembali lagi sama gua Ibnu dari Property Entertainment. Kita saat ini udah di ikonnya ini ya, negeri The Lion City ya, Merlion. Jadi alhamdulillah nih kita sudah jalan berapa kilo Pip kira-kira? Udah lumayan lah ya, 10 kilo ya hari ini ya. 10 kilo ya, kita menyusuri dari tadi Marina Bay Sands, Art Station ya kan, sampai jembatan, sampai akhirnya ke Merlion, dan kita berada di sentralnya Singapura nih. Jadi kalau kita lihat di belakang nih, CBD-nya Singapura, gedung-gedung pencakar langit yang tingginya tuh kalau di Google gitu di bawah 280 meter gitu. Jadi nggak boleh lebih dari itu gitu. Jadi ada aturan yang ketat untuk tinggi bangunan gitu. Nah kalau kita lihat di properti Singapura memang ada 4 distrik ya. Ada Central nih yang kita berdiri sekarang nih. Ada East, ada West, ada North. Ya kan? Kalau di West itu kita biasanya banyak nanti zona-zona pendidikan, ada NUS, ada NTU ya. Jadi untuk kuliah banyak kan di sana gitu. Tapi kalau di sini kita lihat nih banyak-banyak bisnis, fashion, brand gitu ya. Juga wisata-wisata yang ikonik. Jadi masing-masing nih kalau kita lihat di sana ada kapal di atas gedung. Ikoniknya kapal di atas gedung, terus di bawahnya Art Station itu seperti teratai tapi nggak selesai ya. Teratai yang pada putus kelopaknya gitu. Di sini ada ya, inilah sejarah Singapura yang ibaratnya kalau kita lihat ya dari budaya dapat ya, karena memang di Singapura itu banyak etnis ya, selain Malay ada Chinese, ada India gitu ya, ada banyak juga wisatawan dari luar negeri ya. Kalau kita lihat nih, wah banyak banget nih. Ternyata setelah COVID, setelah pandemi, Singapura makin lama makin ramai gitu ya. Dan hal inilah yang sebenarnya menjadi daya tarik bagi para investor properti untuk invest di Singapura gitu ya. Bahkan di Indonesia pun banyak nih warga negaranya yang beli di Singapura, karena ya teman-teman tahu sendiri ya bahwa Singapura itu tax haven lah ya. Tax haven itu artinya ya untuk menaruh uang itu jadi hal yang lumrah, dan sejak dulu itu sudah terkenal bahwa Singapura adalah hub untuk finance gitu ya. Nanti kita akan membahas salah satu finance yaitu sovereign wealth-nya ya. Sovereign wealth fund-nya gitu ya. Nanti kita bahas, tapi saat ini kita akan membahas kenapa sih investasi di Singapura itu makin lama makin meningkat gitu ya. Selain memang lahan di Singapura itu cuma 721 km ya. Nah, itu mungkin nanti akan ditambah 100 km lagi gitu ya, tapi lahan Singapura itu makin lama makin sedikit lahannya, tapi permintaannya makin tinggi gitu ya. Ini tuh pintarnya Singapura, dia itu optimal dalam pembangunannya. Makanya ikonik yang ibaratnya Instagramable gitu ya, TikTokable gitu ya. Bahkan saat ini pun kita jadi influencer untuk memasarkan Singapura nih, secara nggak langsung begitu Mas Habib ya kan? Ya. Nah, gitu, karena spot-spotnya itu banyak orang akhirnya memviralkan Singapura. Dan tadi aja kita kalau naik MRT ya itu ada berapa jenjang gitu ya, ada 3 jenjang lah ya, 3 jenjang, dan itu keren banget gimana operasionalnya itu bisa tertata rapi, standarnya bagus gitu ya. Dan itu yang membuat orang tuh eagerness untuk invest di Singapura sangat tinggi ya. Bahkan mau kemana-mana pun gampang, ada MRT, terus ada bus ya yang menghubungkan antara satu wilayah dengan wilayah lain, dan itu sangat tepat waktu gitu ya. Itu hal-hal yang menarik dari Singapura. Selain itu juga kita tahu bahwa di Singapura hak guna bangunannya pun 99 tahun gitu. Jadi kalau warga Indonesia ataupun warga negara lain beli di Singapura itu bisa banget gitu ya. Asalkan punya uang itu bisa banget di Singapura. Jadi nggak dibatasi jumlahnya berapa, cuma memang dibatasi kepemilikannya 99 tahun gitu ya. Dan juga yang saya ketahui bahwa untuk pajak penjualan PPN, PPNBM itu dibebaskan di Singapura. Dan itu ya, kenaikannya makin lama makin meningkat. Terus juga sewanya juga makin lama makin meningkat. Per tahun itu kurang lebih 3% ya kenaikan sewa di Singapura gitu ya. Dan poin pentingnya adalah
negara ini terus membangun gitu ya, baik dari segi infrastruktur gitu ya, baik segi pembangunan lain gitu ya. Hal itu yang meningkatkan nilai investasi di Singapura. Mungkin sekian dulu ya dari kami, dari ikonnya Singapura, The Merlion, The Lion City gitu. Semoga Indonesia juga bisa belajar dari Singapura, learning from the giant. Thank you. Sampai jumpa di video selanjutnya di Property Entertainment. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.